Kita akan memulai ibadah dengan menyanyi dari lagu Hari Ini Harinya Tuhan yang dilanjutkan oleh doa pembuka oleh Butet. Kita menyanyi dari lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Sudah mendengarkan nyanyian Hari Ini Harinya Tuhan. Sekarang kita akan membuka ibadah kita dengan doa pembuka. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kami saat ini yang Kau berikan dan kami rasakan. Pada hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu-Mu akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ibadah kami ini dari awal akhir kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan bernyanyi kembali dengan judul lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, berbuat yang baik, berbuat yang jahat. Kemarin minggu lalu kita kedua kan yang dibacakan. Sekarang kita ketiga yang disampaikan oleh teman kita Riko Gultom, dan ayat bulanan tetap di Mazmur 25 ayat 5 yang disampaikan oleh teman kita Darren Yudianto. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Baiklah anak-anak sekolah minggu semua, setelah kita mendengarkan kita ketiga dan ayat bulanan, kita
kita akan bernyanyi kembali dengan judul lagu Mengasihi Lebih Sungguh. Dan setelah lagu ini, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan dan nyanyikan Mengasihi Lebih Sungguh. Shalom adik-adik sekolah minggu, salam sejahtera dan selamat hari minggu. Kembali bersama dengan Amang, Pendeta Fanuel, yang akan membawakan firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan dan yang Tuhan berkati, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-32. Amang akan bacakan untuk kita semua. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang Tuhan kasihi, khotbah kita pada minggu ini kita telah bersama-sama melihat yang menyinggung tentang topik yang sama dengan ayat sebelumnya. Jadi sebenarnya adik-adik, teksnya tidak bisa dibaca, tidak hanya boleh dibaca dari ayat 29, tetapi ada baiknya kita bacanya dari ayat 17 agar dia menjadi satu hubungan dan berkesinambungan di dalam satu perikop. Di sana dikatakan mengenai identitas diri pribadi mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus itu adalah manusia baru. Jadi dikatakan pribadi yang sungguh-sungguh beriman, mereka dikatakan sebagai manusia baru yang terus-menerus menanggalkan manusia lama
Jadi itu bisa kita lihat di ayat 20 sampai ayat 24. Mereka tidak lagi termasuk golongan orang-orang yang tidak percaya. Jadi ada perubahan manusia lama kepada manusia baru. Manusia lama hidup dalam kejahatan, hidup dalam kegelapan, tetapi karena menerima Yesus, mempercayai Yesus, mengimani Yesus, hidupnya diperbaharui dan hidup dalam jalan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ada tindakan-tindakan tertentu kita lihat dalam khotbah ini. Ada tindakan yang tidak cocok dengan identitas. Ketika anak-anak sekolah minggu mengatakan bahwa anak-anak sekolah minggu adalah manusia baru, jadi ada tindakan yang tidak cocok dengan identitas itu. Semua tindakan itu perlu dihindari. Apa saja yang harus dihindari adik-adik? Perbuatan apa yang dituliskan Paulus dalam kitab Efesus ini yang tidak diperbolehkan dihidupi oleh anak-anak Tuhan dan manusia baru? Yang pertama kita akan lihat dari ayat per ayat. Ayat 29 ya adik-adik, tadi kita sudah baca bersama. Anak-anak Tuhan dan manusia baru tidak diperbolehkan mengeluarkan perkataan yang kotor. Ayat 29. Dalam nas sebelumnya kita bisa melihat salah satu pelanggaran berkaitan dengan perkataan, yaitu mengucapkan dusta. Tetapi kali ini Paulus menambahkan. Jadi adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan bukan dilarang hanya berdusta saja, tidak hanya dilarang berbohong saja, tetapi adik-adik juga dilarang untuk berbicara kotor. Kalau terjemahan perkataan kotor dalam bahasa Yunani, adik-adik kita belajar juga sembari belajar bahasa Yunani ya, sapros namanya. Kalau dikatakan sapros itu artinya kotor. Kalau dikatakan logos itu artinya perkataan. Jadi kalau istilah logos, sapros itu artinya adalah perkataan kotor yang sangat dilarang oleh Tuhan dan Paulus untuk dilakukan oleh anak-anak Tuhan dan manusia baru. Adik-adik sekolah minggu, sama seperti di bagian sebelumnya ya, Paulus tidak hanya mengajarkan orang-orang Kristen untuk melakukan kejahatan, tetapi Paulus juga mengingatkan jemaat Tuhan, adik-adik juga untuk melakukan hal-hal yang baik. Bukan hanya melarang untuk berhenti berdusta, tetapi harus juga melakukan kebenaran. Tidak juga hanya melarang berhenti mencuri, tetapi mengingatkan kita untuk mulai bekerja dan membantu orang lain. Rajin bekerja, rajin belajar, patuh kepada orang tua, patuh kepada abang, kakak, dan semua yang kita kasihi. Adik-adik sekolah minggu, bagaimana cara kita membangun orang lain melalui perkataan? Agar perkataan kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita dapat membangun dan memotivasi orang lain. Bagaimana caranya? Yaitu melalui perkataan yang sesuai dengan keperluan mereka. Ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang mengkoreksi. Jadi kalau mau mengingatkan teman, mengingatkan orang lain, harus dengan kasih, tidak perlu dengan menghakimi, tidak perlu dengan memarahi atau dengan kekerasan. Cukup dengan memakai kata-kata yang lembut dan penuh kasih, kata-kata yang mendorong tanpa memaksa, yang mengarahkan tanpa menggurui, bahkan sekedar mengucapkan salam dan menanyakan kabar sudah sangat bernilai bagi sebagian orang. Jadi adik-adik,
berbicara seperlunya. Ketika kita mau menegur orang lain juga itu sudah menjadi berkat. Kita menyapa orang lain, memberikan salam, shalom, salam sejahtera, seperti itu. Itu yang maksudkan Paulus adalah itu adalah perkataan yang sudah memberikan berkat bagi orang lain. Adik-adik, perkataan kita bukan juga hanya membangun dan menutupi kebutuhan orang lain. Perkataan itu juga harus diwarnai dengan Injil dan kasih karunia. Apapun yang kita ucapkan seharusnya selaras dengan Injil. Tidak ada kesombongan ya adik-adik. Bukan hanya berdusta, bukan hanya berbicara kasar, bukan hanya berbicara kotor, tetapi perkataannya juga harus penuh rendah hati, menjauhkan diri dari kesombongan. Tidak ada penghakiman, dipenuhi dengan belas kasihan, dan ada penerimaan terhadap kelemahan orang. Ada kemurahan untuk menolong orang menjadi serupa dengan Kristus. Adik-adik, itu yang boleh kita lihat dalam penjelasan untuk ayat 29. Apa yang mau Paulus katakan? Sekarang kita melihat ayat 30. Istilah yang mengatakan mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus di sini dikaitkan dengan kebenaran lain yang penting juga, yaitu roh sebagai materai atas orang percaya sampai akhir zaman. Jadi adik-adik sekolah minggu, Roh Kudus punya peranan besar dalam kehidupan kita, karena tanpa Roh Kudus kita tidak dapat dimateraikan bersama Bapa di dalam surga. Adik-adik, pada saat orang percaya kepada Injil, pada saat adik-adik sudah percaya kepada Yesus, di sana kamu telah dimateraikan dan diberikan jaminan bahwa kamu adalah milik Allah. Inilah yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Ini yang membedakan kamu dengan teman-teman orang lain yang tidak percaya kepada Yesus. Keadaan ini seharusnya disyukuri dan dihidupi oleh orang-orang percaya. Melalui karya roh kita sudah dikaruniakan hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, jika status kita sudah berubah, jika keselamatan kita sudah pasti, dan jika pimpinan roh terus nyata dalam hidup ini, kita sepatutnya hidup sesuai dengan keadaan tersebut. Semua dosa yang disebutkan sejak ayat 25. Jadi ada larangan-larangan yang harus dihindari anak-anak Tuhan. Itu kita bisa lihat dari ayat 25. Bukankah orang yang dimateraikan? Ini yang mau Paulus katakan. Bukankah orang yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, bukankah seharusnya kita tidak hidup lagi dalam dusta? Bukankah kita tidak lagi hidup untuk mencuri? Bukankah kita tidak lagi hidup dalam kemarahan dan yang lain? Bukankah sangat tidak pantas apabila kita mendukakan hati orang lain dan mendukakan hati Tuhan? Adik-adik sekolah minggu yang terakhir, kita mau lihat ayat 31 dan ayat 32. Menyimpan kepahitan dan kebencian. Di sini bagian terakhir kita diingatkan adik-adik, kita dituntut untuk hidup dalam keramahan, benar-benar menebarkan kebaikan bagi orang lain. Yang kedua, penuh kasih mesra, hati yang mesra yang hanya muncul 2 kali dalam perjanjian baru ya adik-adik. Kata mesra hanya muncul dalam perjanjian baru 2 kali. Dalam tulisan ini kata ini dihubungkan dengan sifat Allah yang penuh sabar dan kemurahan terhadap orang-orang berdosa. Artinya apa adik-adik? Artinya ini juga cocok dengan konteks kita dan konteks Efesus menyikapi orang lain yang bersalah kepada kita. Bukan menyimpan kepahitan atau kegeraman atau kesalahan atau kemarahan, melainkan menunjukkan kebaikan dan belas kasihan. Jadi 2 poin ini, kebaikan dan belas kasihan, itu yang mau dihidupi bersama ya adik-adik. Kebaikan dan belas kasihan akan sukar ditunjukkan apabila tidak ada pengampunan
Pengampunan sebenarnya tidak terlalu sukar untuk dilakukan selama kita mengingat Allah yang mau mengampuni. Adik-adik, bagian terakhir yang mau Paulus ingatkan adalah mari saling mengampuni satu sama lain. Mari saling memaafkan kesalahan orang lain, karena Bapa di dalam sorga, di dalam Yesus Kristus juga telah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa yang sangat baik, Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, Allah Bapa yang masih mengasihi kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan, waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan. Bapa dalam sorga, walaupun kami masih beribadah di rumah masing-masing, tidak mengurangi sukacita kami, anak-anak Tuhan di sini, untuk tetap mengikuti ibadah live streaming. Itu pun kami lakukan agar kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap hidup dalam kedamaian, dalam keramahan, dalam sukacita, dan di dalam pengampunan. Tetap ajari kami Tuhan anak-anak-Mu agar kami saling mengasihi, saling mengampuni. Kami tidak mau menyakiti hati orang lain, kami tidak mau menyakiti hati orang tua, para ibu guru, dan semua orang yang kami kasihi. Terimalah Tuhan pujian kami ini, terimalah doa kami ini, dan dengarkanlah segala pengharapan kami, karena hanya kepada Tuhan kami percaya, dan Tuhan sangat baik dan penuh kasih karunia. Inilah doa dan permohonan kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak sekolah minggu sekalian, tadi kita baru mendengarkan firman Tuhan yang meminta kita, menginginkan kita untuk saling mengampuni satu dengan yang lain dan penuh kasih mesra terhadap orang-orang yang di sekitar kita, di rumah kita, di sekolah, atau dimanapun kita berada. Dan jangan lupa untuk memberikan jawabannya di kolom komentar. Kita bernyanyi kembali dari lagu Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, yuk buang ke laut, yuk buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, yuk buang ke laut, yuk buang ke laut. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah ini. Kita boleh bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Amin.
Demikianlah anak-anak sekolah minggu ibadah